Sebagai kelurahan yang terletak di pesisir utara Jakarta, Kalibaru terkenal dengan industri kerang hijau yang merupakan sumber suplai tidak hanya di Jakarta, tetapi juga banyak kota lainnya. Terlepas dari popularitasnya, proses industri kerang hijau menyisakan beberapa tantangan lingkungan akibat penumpukan limbah cangkang kerang hijau yang menjadi salah satu perhatian utama di Kalibaru. Selama bertahun-tahun, limbah ini dibuang begitu saja ke laut atau ditumpuk di bantaran jalan, mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan. Pada tahun 2023, estimasi volume limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan di RW 01, Kelurahan Kalibaru mencapai 2-3 ton setiap harinya. Limbah cangkang kerang hijau di Kalibaru telah menjadi perhatian serius. Mengingat di RW 1 saja, pengupas kerang bisa menghasilkan sekitar 2-3 ton limbah per hari. Selama ini, sebagian besar limbah tersebut dibuang ke sekitar tanggul atau ke laut dan seiring waktu membentuk daratan baru. Melalui upaya kelompok masyarakat, seperti kelompok cangkring, kami mendukung pengolahan limbah ini menjadi produk bernilai guna demi mengurangi pencemaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Merespon kompleksitas tantangan ini, Resilient Cities Network bersama Bapeda Provinsi DKI Jakarta serta UCLJ Aspak menggagas program Kalibaru Hub. Dimulai sejak akhir tahun 2023, program ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis komunitas. Lewat pengolahan limbah cangkang kerang hijau menjadi produk bernilai ekonomis, program ini tak hanya menjawab tantangan lingkungan. Kalibaru Hub juga berkomitmen membangun kapasitas masyarakat, memperkuat usaha komunitas, dan merintis model yang bisa diterapkan di wilayah pesisir lain. Dulu, limbah cangkang kerang hijau banyak dibuang di sekitar tanggul laut pesisir Kalibaru sampai menumpuk jadi daratan sendiri. Sekarang, kelompok kami coba mengolahnya jadi produk yang punya nilai manfaat ekonomis. Selain untuk bantu mengurai pencemaran laut dan buruknya pesisir pantai, nah itu bisa jadi untuk penghasilan masyarakat sekitar nelayan pesisir Kalibaru. Program Kalibaru Hub itu dilaksanakan sejak akhir 2023 hingga Juni 2025. UCLJ Aspak bekerjasama dengan Bapeda Provinsi DKI Jakarta melakukan pendampingan terhadap kelompok cangkring yang berada di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Nah, dalam proses perjalanan program ini hingga April 2025, sekitar 150 ton limbah cangkang kerang hijau dikelola sehingga tidak mencemari lingkungan dengan jumlah 10 anggota kelompok cangkring yang terlibat selama program ini berlangsung. Dari limbah cangkang kerang hijau tersebut kemudian diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kloset jongkok, paving block, ubin, dan souvenir lainnya. Sejak tahun 2019, kelompok cangkang kering atau cangkring yang terdiri dari nelayan, ibu rumah tangga, dan pekerja pengupas kerang telah mengolah limbah cangkang kerang hijau menjadi produk bernilai ekonomis. Melalui kegiatan ini, mereka mampu mengurangi sekitar 100 hingga 200 kg limbah cangkang kerang hijau setiap hari. Dalam rentang waktu setengah tahun, program ini melaksanakan serangkaian kegiatan seperti 1. Fasilitasi manajemen organisasi dan usaha. 2. Fasilitasi pengembangan produk dari cangkang kerang hijau. 3. Fasilitasi uji laboratorium untuk validasi kualitas produk hasil daur ulang cangkang kerang hijau. 4. Kajian potensi replikasi program untuk wilayah pesisir. Kegiatan pertama yaitu fasilitasi manajemen organisasi dan usaha. Yayasan Kumala, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas komunitas lokal, mendampingi kelompok cangkring dalam memperkuat manajemen organisasi, menyusun struktur organisasi, pencatatan kegiatan, inventarisasi barang, serta penguatan jejaring pemasaran. Hasil pendampingan Yayasan Kumala meliputi pembentukan struktur organisasi baru yang disepakati anggota, tersusunnya dokumen SOP dan kontrak kerja,
serta peningkatan kemampuan kelompok dalam merancang strategi promosi produk dan pencatatan keuangan secara mandiri. Program ini juga melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan produk dari cangkang kerang hijau. Layo, sebuah perusahaan pengembangan produk yang berpengalaman dalam transformasi material daur ulang menjadi produk bangunan berkualitas. Meningkatkan kapasitas kelompok cangkring dalam mengembangkan mutu teknis hasil olahan limbah cangkang. Tim Playo melakukan asesmen produksi, mendampingi kelompok cangkring dalam menyusun alur kerja, serta menyempurnakan produk dengan menghasilkan ubin dan paving block yang lebih padat. Hasil pendampingan mencakup desain dan implementasi sistem produksi modular, serta pengembangan produk dengan standar teknis yang dapat diuji laboratorium dan siap dipasarkan. Selanjutnya, program juga melaksanakan kegiatan fasilitasi uji laboratorium untuk validasi kualitas produk hasil daur ulang cangkang kerang hijau. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non-Logam, Kementerian Perindustrian, memfasilitasi uji teknis laboratorium untuk validasi kualitas produk hasil daur ulang dari cangkang kerang hijau. Berdasarkan hasil pengujian, ketiga jenis produk seperti kloset jongkok, ubin, dan paving block menunjukkan sejumlah indikator positif seperti kekuatan tekan yang memadai, mutu visual yang baik, serta ketahanan terhadap zat kimia ringan. Meski produk-produk ini masih perlu disempurnakan, hasil uji ini menjadi langkah penting untuk membuka peluang penggunaan produk di tingkat yang lebih luas. Jadi semoga mereka bisa mengembangkan bahan bakunya menjadi produk yang berkualitas dan semakin maju industrinya. Di penghujung program ini, dilaksanakan kegiatan kajian potensi replikasi program untuk wilayah pesisir. SDGs Hub Universitas Indonesia, sebuah pusat studi pembangunan berkelanjutan dari Universitas Indonesia, melakukan kajian mendalam di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka di wilayah Kepulauan Seribu sebagai upaya melihat potensi replikasi inisiatif Kali Baru Hub. Kajian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung, serta analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di kedua pulau. Hasil kajian mengungkap tantangan nyata dalam pengelolaan sampah, akses air bersih, dan infrastruktur sanitasi, serta potensi intervensi berbasis masyarakat untuk mendorong ekonomi sirkular pesisir. Temuan ini menjadi rekomendasi awal bagi pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam mengembangkan pendekatan serupa di wilayah kepulauan untuk melihat potensi replikasi pendekatan Kali Baru Hub dalam pengelolaan sampah pesisir dan penguatan ekonomi lokal. Ya harapannya mah tahun depan gimana, pengennya sukses. Teman-teman pada jaya-jaya semua ya lah, kita pada semangat. Produk dan bisa kualitasnya lebih baik lagi dan standarnya juga biar standar nasional kan dan bisa menjualkan di pasar. Ya harapan saya ke depannya ya mungkin cangkring bisa menjadi itu salah satu komunitas yang sangat dicontoh bagi beberapa daerah itu yang dimana mereka juga punya masalah ke bahan-bahan yang disebut limbah. Kalau kita sendiri kan limbahnya limbah cangkrang, mungkin mereka limbah sampah lainnya, itu bisa menjadi contoh, kita menjadi contoh bagi mereka supaya jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengabaikan limbah tersebut. Penjualan produk semakin banyak gitu kan ya, dan kualitas kita juga semakin baik, dan ada sertifikat, apalagi ada sertifikat gitu kan SNI gitu kan, itu untuk memperkuat kita juga kalau sekiranya ada program yang mau masuk atau apa gitu ya, itu udah termasuk harapan kita lah ke depannya gitu. Berharap untuk pemasaran produk kami semoga kedepannya tambah meningkat. Kali Baru Hub merupakan wujud nyata dari harapan, kolaborasi, dan keberlanjutan. Sebuah kisah perubahan dari limbah menjadi peluang, dari komunitas untuk komunitas, dari Jakarta Utara untuk masa depan kota pesisir yang tangguh.